melegalkan tindak pidana. Quran itu isinya ya, memusuhi dan membenci sesama manusia. Itu yang saya baca artinya setelah itu. Kalau saya nggak baca artinya, saya nggak tahu. Saya tahunya mungkin sampai sekarang, mungkin kalau saya nggak baca, bahwa Quran itu ayat-ayat suci, bohong. Kalau ayat suci, kenapa di surahnya itu melegalkan junjungan yang panutan itu ya boleh berzina di ranjangnya istrinya sama Maria Kiptia? Surat At-Tarim ayat 1. Kalau itu memang ayat suci, kenapa melegalkan si junjungan atau nabi itu boleh menggauli wanita-wanita yang dia kehendaki? Boleh menggauli perempuan yang sudah diceraikan. Itu surat Al-Ahzab 51. Hah? Kenapa sesembahan melegalkan perzinahan? Sekarang pertanyaannya, menggauli wanita atau perempuan yang sudah diceraikan itu berzina atau tidak? Berzina. Nah, karena kalian nggak pernah baca artinya dan nggak pernah tahu ayatnya. Bagaimana saya mengikuti junjungan yang melegalkan perzinahan? Nggak mungkin. Dalilnya jelas, ya. Al-Ahzab 51 dan surat At-Tarim ayat 1. Dan pelakunya itu si junjungan sendiri. Jadi dua sosok dalam Islam ini jelas tervalidasi di dalam dalil, baik Quran maupun di hadis, melegalkan perzinahan dan percabulan, bukan kata saya. Sayangnya kalian nggak pernah baca artinya, gitu loh. Ya, makanya nggak mungkin saya ikutin junjungan ini. Junjungan dan sesembahan yang melegalkan percabulan, perzinahan, nggak saya ikutin. Sayangnya kalian tuh nggak pernah jujur sih, nggak pernah baca sih. Nggak pernah baca memang kalian itu. Ya bagaimana kalian disebut Islam tapi nggak punya isinya, nggak ada. Coba dibukakan host, nanti saya bohong lagi. Sahih Bukhari 4414. Itu tentang percabulan siapa yang dilegalkan. Kalian ini katanya umat Islam, tapi nggak pernah baca. Makanya masih Islam. Kalau saya baca artinya, makanya saya keluar. Ya, nanti saya bedakan sama Alkitab yang saya ikutin sekarang. Jauh bedanya. Saya nggak ujuk-ujuk terima Tuhan Yesus, enggak. Berapa tadi, Aisyah? Sahih Bukhari 4414. 4414. Apa kata Aisyah istrinya di situ? Aisyah cemburu, bukan cemburu sama sesama istri ya. Dia cemburu sama wanita-wanita di luar istri. Bacakan itu yang lengkap, Bos. Nanti baru saya Aisyah terus ya. Rasulullah bersabda, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maka ketika Allah wa Jalla menurunkan ayat, kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka dalam kurung istri-istrimu, dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki ini di luar istri, guys. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Al-Ahzab 51. Saya Aisyah berkata, demi Allah saya tidak melihat Rabbmu kecuali sangat cepat memenuhi keinginan Anda. Alamak. Sudah jelas, kita kembali di sini. Host agak turun dulu host. Ya, kita kembali ya. Di situ jelas surat Al-Ahzab 51 ini melegalkan perzinahan dan pelakunya si junjungan kalian sendiri. Kita baca itu ya. Boleh menggauli wanita yang kamu kehendaki, satu istri-istrimu. Saya kalau istri itu nggak masuk karena istri itu sudah legal, nggak mungkin saya masuk ke situ. Yang saya masuk di luar istri, dan boleh pula menggauli siapapun yang jadi di luar istri boleh. Berzina nggak ini di luar istri? Berzina. Dan siapa-siapa yang kamu kehendaki untuk menggaulinya kembali, perempuan-perempuan yang telah kamu cerai. Pertanyaannya, wanita yang sudah diceraikan terus digenjot lagi itu zina apa enggak? Zina. Namanya sudah ada perceraian, berarti kalau kamu mengenjot kembali yang sudah kamu ceraikan berzina. Ini ayat Quran kalian.
melegalkan perzinahan. Kalian kan nggak pernah tahu ini. Kalian tahu aja enggak, apalagi baca. Ya, ini loh. Allah yang melegalkan Nggak ada perzinahan ini dosa loh. lagi. Gimana sih? Bukan kata saya, makanya sayangnya kalian nggak pernah baca sih. Saya yakin kalau kalian baca seperti saya nanti. Bagaimana saya mengikuti sesembahan yang melegalkan perzinahan dan pelakunya kekasihnya sendiri, yaitu Katem alias Muhammad. Dilegalkan nggak ini perzinahan ini? Istri yang sudah katanya Kak Aisyah yang melakukan diceraikan. Rasul Paulus, katanya Rasul Paulus. Yang melakukan ini Rasul Paulus. Dah biar kau senang, dah. Senang kau lah itu Rasul Paulus ya. Bisa bayangin nggak Paulus. teman-teman? Istri yang sudah diceraikan itu boleh digenjot lagi, kecuali di situ istri yang sudah kau ceraikan kau nikahi kembali dan kau gauli. Nah itu beda, nggak mungkin saya Nggak bahas ada bahasa dinikahi ya. lagi kan Kak. Cuma Kamu langsung boleh digauli. menggauli perempuan-perempuan yang telah kamu cerai. Cerai. Ayo drone, sadar kalian drone. Nggak usah kalian Kan jadi nggak Kristen, nggak boleh kalian jadi Kristen, nggak boleh. nggak pernah baca kan? Sadarlah kalian. Ini nggak pernah disampaikan ayat-ayat surat Al-Azab 51, surat At-Tarim ayat 1. Nggak mungkin disampaikan di pengajian, baik pengajian Jumatan atau di pengajian ibu-ibu. Hancur Islam kalau ini disampaikan. Makanya kalian itu ya, kalau kalian sadar, kalian tuh umat ulama, bukan umat Allah. Karena perkataan Allah kalian nggak pernah tahu. Nggak boleh minta dengan mamanya kalau dia tahu. Ya. Silakan naik. Inilah indahnya wanita dalam Islam. Meskipun kamu sudah dicerai, kamu boleh digenjot lagi karena ngikutin junjungan. Ayo, siapa yang Islam? Kalau yang Kristen tidak usah naik dulu lah. Yang Islam aja, yang Islam. Ya. Yang Islam dulu yang naik. Enggak, itu Yang dari tadi si itu tadi yang dari Timor Leste itu dari tadi itu. Yang mau ditanya apa? Ya asal ini ya, sekali kasih kesempatan ini langsung sampaikan ya yang mau disampaikan. Baby, selamat pagi menjelang siang, baby. Sini loh, ibu dipanggil. Baby, selamat pagi. Karisteng. Islam, baby. Oh, Kristen. Kristen. Mau nyampaikan apa? Yes. Mau nyampaikan apa setengah menit, silakan. Enggak, dengerin aja. Oh, Di bawah oke, saya aja. turunkan ada baby ya. Siap. Ya, Beb. Ya, oke. Ya, silakan yang Islam, kalian ajukan permintaan naik. Ya, yang Kristen mohon izin di bawah saja teman-teman ya, mendukung ya, support, tap layar dan sebagainya teman ya, mohon izin. Yang Islam aja cukup 1-2 orang di atas, yang Kristen cukup Kak Aisyah dan saya ya. Ya buat sebentar teman-teman, buat Greg di bawah ya. Ya kalau mereka punya dalil untuk membantah dalil saya, aku rasa nggak perlu takut ya. Ya, bantah dalil-dalil saya itu dengan data pembanding mereka, ya nggak perlu takut ya. Selama ini kan mereka takut karena mereka nggak punya ilmu, Karena nggak punya dalil. nggak punya dalil. Kalau saya kan Takut. saya ini congor berdalil, bukan congor asal-asalan. Ya. Coba itu itu dulu. Turunin dulu ini kayaknya memang orang yang nggak ada ini. Nggak ada orangnya. Muter-muter ya. Esther Saludung, ini kayaknya Kristen ini.